Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, sehat semua, nggih? Oke, pada kesempatan pagi hari ini sebelum kita mulai untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak ya, pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran dan tujuan dari pembelajaran ini nanti setelah proses KBM, Pak Galih harap anak-anak paham tentang apa itu pengertian kebugaran jasmani. Terus selanjutnya komponen kebugaran jasmani dan manfaat kebugaran jasmani serta bentuk latihan dan pengukurannya. Ya, jadi setelah proses KBM, Pak Galih yang harapkan dari tujuan pembelajaran pagi hari ini adalah kalian mengerti dan bisa mempraktekkan juga melakukannya di rumah masing-masing. Ya, adapun untuk yang kita pelajari untuk pagi hari ini fokusnya adalah di bagian komponen, yaitu adalah kekuatan. Tapi sebelum masuk materi, Pak Galih ingin sedikit mengulas apa yang pernah Pak Galih sampaikan tentang apa itu pengertian kebugaran jasmani. Ada yang masih ingat pengertian kebugaran jasmani? Silahkan angkat tangan. Ada yang masih ingat? Ya, silahkan Denis. Ya, tepat sekali ya. Jadi kebugaran jasmani itu ialah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya dengan ketentuan waktu tertentu dan beban tertentu tanpa kelelahan yang berarti sehingga masih bisa melanjutkan untuk aktivitas selanjutnya. Ya, jadi itu adalah pengertian kebugaran jasmani. Apabila kebugaran jasmani seseorang itu baik, orang itu tidak akan mudah lelah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, terus berikutnya, ya silakan masuk dok. Duduk di situ. Berikutnya sedikit beberapa komponen kebugaran jasmani. Siapa yang bisa menyebutkan apa aja komponen kebugaran jasmani? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan. Ya, tepat ya. Jadi ada beberapa komponen Pak Galih sebutkan ulang. Yang pertama adalah kekuatan, terus kelincahan, kecepatan, kelentukan, keseimbangan ya, dan daya tahan tubuh. Jadi itu adalah beberapa komponen. Sedangkan manfaat dari kebugaran jasmani itu apa aja? Siapa yang bisa menyebutkan manfaat kebugaran jasmani? Ayo, masih ingat manfaat kebugaran jasmani? Nggak ada yang ingat. Manfaat kebugaran jasmani itu banyak sekali. Ya, silahkan dok. Meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan stamina tubuh, mencegah penyakit jantung, meningkatkan. Ya, tepat ya. Jadi manfaat dari kebugaran jasmani yang baik itu adalah yang pertama meningkatkan sirkulasi darah. Orang yang sirkulasi darahnya itu lancar, insya Allah kesehatannya akan selalu terjaga. Dan meningkatkan sistem kerja jantung. Jadi jantungnya bisa bekerja dengan maksimal sehingga kalian bisa terhindar dari penyakit jantung, mencegah penyakit jantung. Juga menambah daya tahan tubuh. Jadi orang yang kebugaran jasmaninya baik itu tidak mudah sakit ya. Terus selanjutnya menambah imun tubuh, sama ya. Di saat banyak sekali penyakit-penyakit yang hinggap pada manusia,
Kalau kamu menjaga kebugaran jasmani dengan baik, insya Allah kamu akan terhindar dari berbagai macam penyakit itu. Oke, sampai sini jelas semua nggih apa yang disampaikan sebelum masuk materi. Oke, untuk materi kita pagi hari ini nanti adalah melakukan komponen yang pertama dan utama, yaitu adalah kekuatan. Jadi Pak Galih nanti membagi kelompoknya dibagi menjadi 4 satu kelas. Ya, nanti saya tunjuk kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti masing-masing kelompok silahkan diskusi. Ya, waktunya 3 menit mendiskusikan tentang latihan kekuatan tubuh bagian atas. Ya, untuk kelompok 1 nanti jatahnya kamu adalah push up. Kelompok 2 sit up. Kelompok 3 back up. Kelompok 4 nanti angkat beban. Silahkan membentuk kelompok dulu, setelah itu berdiskusi selama 3 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Dan bikin kelompok dulu. Hadap-hadapan. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan sama Pak Galih. Yuk, nah, menghadap-hadapan, bikin kelompok dulu. Nanti setelah membuat kelompok, anak-anak silahkan mempresentasikan di depan teman-temannya, serta memperagakan gerakan yang sudah kalian lakukan. 3 menit ya, silahkan berdiskusi. Ikut diskusi, ayo ikut diskusi. Ayo diskusi, hadap sana. Yo, berdiskusi dulu, silahkan. 3 menit dari sekarang. Push up ya. Jadi nanti ada yang mempresentasikan, ada yang membacakan, ada yang mempraktekkan. Ya, silahkan ditunjuk salah satu. Ya, jadi ya silahkan ditunjuk. Nanti yang mempraktekkan cowok nggak apa-apa, yang perempuan membacakan. Ya, mempresentasikan ya nanti ya. Yang praktek nanti yang laki-laki nggak apa-apa. Silakan berdiskusi dulu, nanti yang baca siapa, yang mempresentasikan siapa, yang praktek siapa. Nanti angkat bebannya pakai itu, pakai aquanya pakai. Pakai ini nanti, ya. Ini ya, gini terus gini. Tangannya sikunya tetap ya. Selama berapa kali tadi dihitung, misalnya gitu 15 kali, berarti kamu ngitung 15 kali ya. Silahkan berdiskusi secukupnya. Gimana, mau tanya apa? Yang Pak Galih bilang membaca presentasi sama Presentasi ya, berarti membacakan dulu, terus apa, ada yang memperagakan, membaca sama memperagakan ini mempraktekkan ya cowok-cowok. Terus nanti setelah selesai nih dibacakan hasil presentasinya, apa manfaat latihan saat itu apa, terus pesannya apa gitu, terus ditutup gitu. Satu menit lagi. Oke, siap ya. Ada kesulitan nggak? Ada yang merasa kesulitan? Semua bisa nggih? Oke, waktunya cukup untuk diskusinya. Silahkan meja 1 dan 2 dirapatkan ke samping kanan kiri. Matras kita tata.
Tolong Mas, ditata dulu Mas. Ditata lagi. Dirapatkan. Oke, perhatikan ya. Nanti kelompok satu persatu kelompok mempresentasikan, terus kelompok yang lain boleh bertanya setelah presentasi selesai. Ya, satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Nanti kalau kelompoknya nggak bisa jawab, Pak Galih akan bantu untuk menjawab. Paham ya? Bisa kita mulai untuk presentasi dan memperagakannya. Siapa kelompok yang siap dahulu untuk maju ke depan? Nggak harus urut, yang siap. Siap? Yuk, silahkan kelompok 4 maju ke depan. Yuk, maju. Itu udah siap. Yuk, silahkan. Yuk. Ayo. Waktunya, Duk. Ayo. Oh, ke sini. Depan sini. Silahkan. Bawah. Ambil baca. Ayo yang praktek depan sini. Di bawah ambil baca. Ya. Di atas matras ya, menghadapnya ke sana. Oke, silahkan dimulai. Ambil barbel. Ya, ambil barbel. Ibaratnya ini yang dipegang ini adalah barbel ya, karena kita tidak punya barbel. Ini sebagai contoh aja ya. Botol aqua diisi air ini termasuk pemberat ya. Nah, terus Pegang dengan salah satu tangan. ya, sudah. Gerakan ke atas dengan siku tetap di tempat lalu turunkan perlahan. Oke, coba dipraktekkan gimana ya. Berapa kali itu? 15 repetisi sebanyak 3 Ya, set. 15 kali. Dihitung, Dava. Mulai, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, cukup. Jelas ya gerakannya? Semua paham ya cara melakukannya? Oke, silahkan dilanjutkan untuk yang presentasi. Manfaat angkat beban. 1. Menambah massa otot. 2. Meningkatkan kekuatan lengan. 3. Membakar lemak. Ya, manfaat dari menambah melakukan angkat beban sudah dibacakan oleh pemateri ya. Selanjutnya Lakukan gerakan mengangkat barbel dengan 15 repetisi sebanyak 3 set untuk hasil yang maksimal. ya, itu adalah pesan dari kelompok 4 ya. Lakukan gerakan mengangkat barbel sebanyak 15 kali setiap melakukan di 3 set. Jadi kalau kalian pengen membentuk massa otot yang bagus di bagian lengan ya, terutama di bicep, ini lakukan gerakan yang sudah dicontohkan oleh teman kita. Oke, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Boleh, silahkan. Sesi pertanyaan 1 sampai 2 pertanyaan. Gak ada yang bertanya? Cukup? Oke, cukup untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Berikutnya, kelompok yang siap. Kelompok berapa yang siap? Kelompok 1, yuk maju ke depan. Yuk kelompok 1. Pak Galih. Oh iya. Kelompok 1, silahkan maju ke depan. Ya, Dok. Kelompok 1. Ya, yang memperagakan, ayo maju ke depan. 2 orang. Yo. 2 orang, nanti satunya di sampingnya. Ayo.
Ayo, segera. Semua maju ke depan. Yuk. Ayo. Tidak usah malu, ayo. Entar, ayo. Yuk silakan, dimulai Dok. Yuk, dimulai. Cara dan teknik push up yang benar. 1. Mulailah dengan posisi tengkurap dengan tubuh lurus. Ya, tengkurap dulu, siap. Oke. Tubuh di bawah, dari bawah. 2. Letakkan telapak tangan di lantai sejajar dengan bahu Anda. Bahu, ya. Nah, 2. Pastikan punggung tetap lurus dan berat badan tersebar merata. ya. Punggungnya lurus ya. Selanjutnya, 4. Posisi kaki lurus dengan ujung jari menyentuh lantai. ya. Terus, 5. Mulai angkat tubuh Anda sampai tangan lurus. ya. Berapa kali itu dipraktekkan? Dipraktikkan secara 3 kali sehari. 3 kali sehari. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 8 step. 8 step, 8 kali. Yuk, dihitung. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Dilihat ini Empat. gerakan push up yang benar ya. 6, 7, 8. 8, oke cukup ya. Coba sekarang sebutkan manfaat dari melakukan gerakan push up. Manfaat melakukan latihan push up. 1. Menguatkan otot-otot lengan, terutama otot dada, bahu, dan tricep. 2. Membantu meningkatkan kekuatan tangan dan daya tahan. 3. Menambah massa otot terutama di lengan dan dada. 4. Membentuk postur tubuh yang baik. Oke, ya manfaat yang sudah didapatkan ketika melakukan gerakan push up itu salah satu adalah membentuk postur tubuh yang baik. Ini Pak Gale singgung untuk postur tubuh yang baik karena di fase kalian, fase D atau fase SMP ini banyak sekali siswa yang gagal di dalam membentuk postur tubuh. Kenapa? Karena sering tidur di atas meja atau meletakkan badan di atas meja. Itu nanti kalau lama-kelamaan tidak kalian perbaiki, itu akan membentuk tulang punggung yang tidak selurus seperti yang seharusnya. Jadi ada kasus anak itu tulang punggungnya seperti huruf S. Karena apa? Selalu tidur di atas meja dan ngeliat-ngeliat ya. Jadi ini adalah latihan untuk membentuk postur tubuh yang baik. Ini pesannya apa? Sampaikan. Lakukan gerakan push up rutin tiap hari dengan 8 repetisi atau pengulangan hitungan sebanyak 3 set untuk mendapatkan hasil yang baik. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Ada yang mau ditanyakan tentang kelompok 1? Oke. Selanjutnya kelompok 3. Yuk, silahkan. Kelompok 3 silahkan. Silahkan kelompok 3. Apa ini? Backup? Ya. Oh ya. Yuk dimulai. Pertama, berbaring dengan posisi tengkurap. Oh, berbaring, tengkurap ya. Kemudian letakkan kedua tangan di belakang kepala. Oh, di belakang kepala tangannya. Luruskan dan rapatkan kaki ke belakang. Bisa dibantu teman untuk memegang kedua kaki. Ya, dibantu temannya memegang 2 kaki. Lalu, Pastikan posisi leher tetap netral, jadi masih bisa melihat ke bawah dengan pandangan mata ke depan. ya lehernya sentral ya, relax aja ya. Terus, Angkat badan ke atas lalu turunkan sesuai dengan hitungan. ya hitungannya berapa kali? 20 repetisi Oh. atau pengulangan dengan 3 set. Oh, 20 kali. Yuk, silahkan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, cukup. Oke, silahkan dilanjutkan. Manfaat gerakan back up. Meningkatkan kekuatan tulang belakang. Manfaat gerakan back up yang pertama adalah dapat meningkatkan kekuatan otot-otot yang memanjangkan dari tulang leher sampai ke tulang ekor.
menjaga postur tubuh, meningkatkan kekuatan bokong dan kaki, mencegah sakit punggung, menurunkan risiko cedera. Ya, itu adalah manfaat dari melakukan gerakan apa namanya? Back up ya. Jadi untuk menguatkan otot pinggang. Otot pinggang itu kenapa harus dikuatkan? Karena otot pinggang itu adalah menopang seluruh badan bagian atas. Jadi kalau otot pinggangmu baik, tidak akan mudah terkena penyakit apa namanya? Pinggang ya. Sakit pinggang itu nanti bisa dihindari dengan kegiatan melakukan aktivitas back up. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3? Tidak ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terus. Yang terakhir kelompok 2. Yuk silahkan maju ke depan kelompok 2. Yuk Eko, Rasya, Raffi. Materinya apa kelompok 2? Gerakan sit up. Yuk. Yuk, dibacakan. Berbaringlah di atas matras olahraga dengan posisi tubuh terletak, kaki ditekuk, dibantu teman yang menahan kedua Oke, kaki. yuk berbaring di atas matras. Terus kakinya ditekuk, dibantu teman memegang. Yuk, dibantu temannya untuk memegang dan menahan kaki. Terus selanjutnya, Letakkan kedua tangan di belakang kepala dan usahakan leher tetap rileks. ya tangannya di belakang kepala. Nah, selanjutnya, Angkat kepala dan bahu secara perlahan sambil menghembuskan nafas. yuk sambil mengembuskan nafas. Nah, jadi kamu bernafas ke temanmu di depan nih. Yuk, berapa kali itu dilakukan? 20 repetit. 20 repetisi. Yuk, silahkan dimulai. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, cukup. Oke, lanjut. Manfaat melakukan sit up. 1. Melatih otot inti pada perut. 2. Meningkatkan massa otot. 3. Meningkatkan performa atletik tubuh. Oke, ya, bagus. Manfaatnya sudah dibacakan. Sekarang pesannya apa? Pesannya apa pesannya? Gak ada, cukup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Oke ya, dari hasil presentasi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian tadi, ada barangkali yang mau ditanyakan tentang gerakan melatih kekuatan otot bagian atas. Ya, silakan. Oh ya, apakah gerakan yang sudah dipraktekkan tadi dapat menyebabkan cedera? Ya, bisa. Ya, semua aktivitas olahraga itu bisa menyebabkan cedera. Ya, bahkan kamu melakukan gerakan yang ringan sekalipun bisa cedera. Kenapa bisa cedera? Ya, karena yang pertama kurangnya pemanasan. Ya, jadi setiap aktivitas olahraga apapun wajib diawali dengan gerakan pemanasan. Untuk apa pemanasan? Yaitu tadi untuk mencegah terjadinya cedera di dalam olahraga. Ya, misalkan dari kelompok 1 ya, kelompok 1 tadi push up ya. Nah, kelompok 1 push up. Padahal push up itu mengangkat tubuh sendiri. Bisa aja cedera-cederanya di bagian mana?
di sendi bahu bisa, ya di pergelangan tangan bisa. Karena apa? Ini tangannya belum siap, otot-ototnya belum siap. Langsung dipakai untuk mengangkat tubuhmu, misalkan langsung 20 kali. Nanti apa yang terjadi ketika belum siap, sendi bahunya nanti bisa mungkin apa namanya memar dan lain sebagainya karena tidak diregangkan atau di stretchingkan. Jelas ya untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Jadi paham ya apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian di presentasi di depan tadi. Jadi nanti harapan Pak Galih ya setelah kalian mendapatkan materi pada proses pembelajaran hari ini atau pagi ini, kalian bisa mempraktekkan aktivitas kebugaran tersebut yang di bagian komponen kekuatan untuk meningkatkan kebugaran jasmani kalian, terutama di komponen kekuatan. Jadi kalian bisa meningkatkan di rumah, bisa latihan di rumah dengan kondisi di rumahnya masing-masing. Kalau misalkan untuk angkat beban tidak punya barbel, bisa pakai wadah botol aqua itu diisi pasir, itu cukup lumayan berat ya. Itu kalau dilakukan berulang-ulang itu nanti akan juga terasa berat dan pasti setiap kegiatan kalau kalian lakukan dengan serius dan berkontinu dengan tekun, insya Allah selalu mendapatkan hasil ya. Oke ya, untuk materi kebugaran jasmani pagi hari ini cukup ya. Untuk selanjutnya Pak Galih akan sedikit bertanya kepada anak-anak, apakah kalian paham akan apa yang disampaikan Pak Galih pada pagi hari ini? Paham? Kalian mengerti ya tentang manfaat dari kebugaran jasmani? Ya. Paham ya apa komponen-komponen yang mendasari kebugaran jasmani? Ya, oke, bagus. Nanti ya Pak Galih juga akan membuat refleksi untuk pembelajaran pagi hari ini. Apakah pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik? Ya, apakah pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak? Apakah anak-anak antusias mengikuti pembelajaran pagi hari ini? Tetap Pak Galih akan membuat catatan sebagai bahan refleksi dari pembelajaran pagi hari ini. Untuk selanjutnya, yang terakhir, nanti untuk penilaian, ya, untuk penilaiannya Pak Galih nanti akan membuat beberapa soal yang harus anak-anak kerjakan, dan soal itu tertulis beberapa soal dan dilanjutkan lembar unjuk kerja. Lembar unjuk kerja itu nanti bentuknya adalah portofolio. Kalian di rumah silahkan membuat aktivitas kebugaran jasmani seperti yang sudah dipraktekkan tadi. Ada 4 item, yaitu adalah push up, terus ada sit up, ada back up, ada angkat beban. Nanti semua membuat jadwal latihan kebugaran jasmani ya selama 1 minggu ke depan. Nanti di pertemuan yang akan datang Pak Galih akan minta hasil dari kalian membuat kegiatan latihan selama 1 minggu. Silahkan jadi ditulis nama siapa ya, terus nanti namanya siapa, kelas berapa, latihan misalkan hari Senin ya, hari Senin latihannya apa ditulis. Saya melakukan latihan sit up berapa kali, waktunya jam berapa, terus kamu centang. Bawahnya besok hari Selasa ya kamu lakukan apa, misalkan habis sit up saya melakukan push up, ditulis push up berapa kali ya, dicentang. Besoknya lagi apa, saya melakukan back up, ditulis back up. Kalau misalkan 1 hari langsung 4 item boleh, silahkan. Jadi 1 hari bisa push up, bisa back up, bisa sit up, bisa angkat beban, tulis saja nggak apa-apa, tulis dicentang. Hari Senin 4 item saya lakukan, jumlahnya berapa ditulis ya. Nanti hari Selasa ditulis. Paham ya? Oke, nanti dikumpulkan besok minggu depan sebagai lembar penilaian unjuk kerja. Sekaligus nanti lembar penilaian tertulis dari kalian. Oke, barangkali itu untuk pembelajaran pagi hari ini ya.
Semua paham tentang apa yang sudah Pak Galih lakukan atau Pak Galih ajarkan untuk pagi hari ini? Paham? Oke. Oke. Demikian ya sedikit dari Pak Galih. Tentunya pesan dari Pak Galih selalu lakukan latihan kebugaran jasmani agar manfaat dari kebugaran jasmani seperti yang sudah kalian sampaikan tadi benar-benar bisa dicapai di kemudian hari. Ya, tentunya dengan intensitas yang cukup, tidak usah terlalu berat, tetapi berkelanjutan atau continue. Jadi kalau melakukan olahraga itu jangan hanya sekali terus selesai sudah. Lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Jadi berkelanjutan. Jelas ya? Oke, sampai sini jelas semuanya? Oke, demikian pembelajaran pagi hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Pak Galih tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih.